Kue keranjang kan? Hah? Kue keranjang. Kue keranjang. Sedikit sebelum kita ngebahas sesuatu yang lebih serius ya. Bagi seorang Jamie, arti Imlek itu apa sih? Kan gue kan orang Jawa. Gue nggak tahu tuh artinya Imlek. Imlek itu apa sih menurut lu? Yang lu tahu aja. Ya mungkin. Sebenarnya sih itu sama ya konsepnya kayak Lebaran. Kita kan kalau Lebaran pun di umat dari Muslim itu juga berkumpul bersama keluarga. Pulang kampung, mudik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, Papua, Pulau Rote, dalam negeri sampai luar negeri, pokoknya semuanya ya. Dan untuk yang baru pertama kali nonton video ini, Mas Tulus ucapkan selamat datang. Jangan lupa pencet tombol subscribe, dihidupkan tombol loncengnya juga. Dan buat kalian yang sudah sering bolak-balik datang ke sini, jangan lupa dipencet tombol like, kemudian di-share apabila penting, dan Mas Tulus minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan. Iya, tepat hari ini Mas Tulus pakai baju warna merah, syutingnya siang karena pagi ada sedikit kegiatan dan siang ini baru selesai. Ini di sini jam 2 ya guys ya. Mas Tulus syutingnya baru jam 2 siang. Jadi mungkin ini bisa tayang untuk malam nanti ya. Karena tadi malam pasti ada syuting sama Jemong. Alhamdulillah semalam ada syuting bareng sama Jemong, ngebahas beberapa hal yang berhubungan dengan dunia gaib. Oh iya, untuk saudara-saudaraku yang dari Tionghoa, gongsi facai. Kalau salah ngomongnya jangan diomelin ya. Pokoknya gongsi. Semoga tahun baru ini di Lebaran yang hari ini, Lebaran bagi saudara-saudaraku, jadi doa yang terbaik. Pokoknya tetap dipermudah untuk segala urusannya. Aku kenapa pakai baju merah? Katanya pakai bajunya yang warna cerah supaya apa? Supaya kamu bisa lebih cerah kehidupanmu setahun ke depan ya. Terus katanya nggak boleh potong rambut, nggak boleh ini, nggak boleh itu ya. Itu pantangan-pantangan yang ada filosofinya sebetulnya ya. Doa terbaik pokoknya buat kita semua, khususnya buat saudara-saudaraku yang merayakan hari ini ya. Gangsi. Buat yang mau kirim angpau, Mas Tulus tunggu ya. Nomor rekeningnya ada di kolom deskripsi. Angpaunya via transfer aja. Makasih juga buat si gendut nih, buat Mas Jamie. Tadi malam aku ada syuting bareng sama dia ya teman-teman. Nanti kapan-kapan mungkin aku tayangkan besok deh kayaknya. Kalau malam hari ini nggak bisa, ini sudah pasti tayang malam. Video yang hari ini akan tayang malam, dan video yang bersama Mas Jamie mungkin akan aku tayangkan besok. Jadi tadi malam kita ngebahas sesuatu, dia mau nggak mau aku paksa suruh datang, terus aku suruh bawain kue keranjang, dan aku dibawain dong. Dan berasa kayak Imlek beneran. Thank you pokoknya buat si gendut ya. Nanti aku juga sempat nanya-nanya sedikit, Imlek itu apa sih Jam? Apa sih artinya Imlek itu? Dan apa sih sebenarnya Lebaran Cina itu apa? Dan kenapa harus selalu hujan dan lain sebagainya? Nah, aku sudah bahas di vlog sebelumnya, nanti kita akan bahas ya. Jadi aku punya segmen baru namanya, kalau nggak salah semalam, ngosan. Ngobrol santai ya, ngobrol santai bersama teman-teman. Jadi aku beberapa hari ke depan, mungkin beberapa waktu kemudian akan ada komunikasi dengan teman-teman atau orang-orang baru yang pengen cerita soal cerita mistisnya, mungkin cerita soal juga pertanyaan-pertanyaan ke Mas Tulus, apa kira-kira pertanyaan yang bisa mengedukasi yang lain juga, sehingga ada pertanyaan dari si Jamie misalnya, tapi ternyata bisa mengedukasi ke teman-teman yang lagi nonton. Nah, Mas Tulus pengen bikin segmen itu. Doakan mudah-mudahan tetap lanjut segmennya dan ada di beberapa hari, atau mungkin seminggu 2 kali atau seminggu 1 kali Mas Tulus akan bikin vlog bareng sama orang-orang terdekat, entah Mbak Tika, entah Mbak Lucy dan lain sebagainya. Jadi mereka pasti ada punya pertanyaan yang
nyeleneh-nyeleneh soal dunia gaib atau punya pengalaman pribadi soal dunia gaib. Nah, nanti kita bakal bahas itu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak orang baik yang sudah mensupport Mas Tulus. Pokoknya matur sembah nuwun, gak usah nyinyir nanti giliran Mas Tulus dapat kue keranjang, ada yang bilang kue keranjang itu haram dan lain sebagainya. Gak usah ngono-ngono kuwi, gak usah rasis-rasisan. Sekarang kita saling menghormati sesama suku, bangsa dan juga negara ya, karena teman-teman kita yang di Tionghoa hari ini juga banyak yang rasa sedih dengan kondisinya karena ada yang nggak bisa kumpul sama keluarga. Ibarat kita, kalau bahasa kita adalah ketika kita ini Lebaran terus kita nggak bisa ngobrol sama keluarga, kan pasti sedih ya, kondisinya seperti itu. Nah, jadikan filosofi-filosofi itu adalah beberapa hal yang memang ada artinya, kemudian bisa difungsikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena filosofinya orang Cina atau orang Tionghoa itu bagus sekali ya. Hari ini dianggap hari spesial karena pergantian awal tahun di suku Tionghoa, mohon maaf, di saudara-saudara kita yang orang Tionghoa, dan akan berakhir Imleknya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 15 nanti pas di Cap Gomeh kalau nggak salah. Kalau salah Mas Tulus minta maaf ya. Setahu aku akhir Imlek itu atau berakhirnya Imlek itu akan selesai di tanggal 15 bulan Cina ini, di tanggal 15 nanti dan tutup dengan Cap Gomeh kalau tidak salah seperti itu. Nah, karena ini Mas Tulus pengen bahas soal Imlek hari ini, jadi aku nggak pengen ada yang komentar-komentar rasis di kolom komentar. Aku nggak suka dengan komentar-komentar rasis. Apabila jenengan tidak suka dengan pembahasan hari ini, silahkan langsung ya, langsung pergi. Aku tidak berharap ada seorang pun saling rasis di sini. Sekarang apalagi teman-temanku tuh banyak banget orang-orang Cina, dan aku tidak pernah berteman itu dalam arti untuk hubungannya dengan suku dan juga agama. Aku nggak berpikir seperti itu. Buat aku Cina ya sama, Jawa ya sama, dan kita tuh satu. Kita adalah satu, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi nggak usah rasis-rasisan kalau komentar ya. Jadi teman-teman, aku tadi pagi bikin status, bukan tadi pagi, baru belum lama. Makasih ya gendut, gongsi facai. Terus ada yang WhatsApp, Mas Tulus kan mengucapkan begitu haram. Mas Tulus makan kue keranjang kan haram. Iki ning endi wong iki gawe ini saka gula karo tepung. Gak ada lemak-lemak, lemak B2 dan lain sebagainya. Jadi aku tuh gak mau ada rasis-rasis di kolom komentarku nanti ya. Jadi aku dikasih kue keranjang, yo tak terima, tak makan. Kan gak ada kandungan-kandungan tertentu yang dianggap di agama kita tuh haram. Jadi gak usah rasis-rasisan, oke? Kita bakal bahas ini tapi dari segi supranatural, dari segi pandangku sendiri. Apa sih yang Mas Tulus lihat ketika di malam Imlek itu ya, kemudian apa sih yang Mas Tulus rasakan, suasananya gimana, kemudian ada apa, kenapa ada kontur warna merah yang lebih cenderung menonjol di hari ini. Nah, ini akan Mas Tulus bahas nanti secara segi supranatural, bukan dari segi apapun, maksudnya dari segi pandangku sendiri, tapi secara supranatural loh ya, nggak ada dari buku, nggak ada dari mana-mana, memang ini segi pandangku sendiri. Dan aku pengen cerita sama kalian ya, aku tidak menganggap gini, ternyata setelah aku berkomunikasi dengan teman-temanku yang Tionghoa atau yang Cina, memang sembahyang itu adalah salah satu kebudayaan dari suku mereka, terlepas apapun agama mereka. Karena kan Chinese juga banyak ya, ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Buddha ya teman-teman. Tetapi ternyata sembahyang itu terlepas dari agama mereka masing-masing. Sembahyang adalah sebuah persembahan atau sebuah tradisi. Anggaplah kalau orang Jawa itu kayak nyediain sajian buat orang-orang tuanya kita dulu. Jadi kalau pas Imlek kayak gini atau Lebaran kayak gini, katanya para leluhur pulang ke rumah. Jadi dikasih sajian-sajian yang akan bisa dikonsumsi oleh si para leluhur. I don't know dikonsumsi atau hanya untuk sebagai persembahan, aku juga nggak tahu. Tapi intinya filosofinya seperti itu. Jadi istilahnya itu memang ya, kalau yang aku komunikasikan ya, aku bicarakan dengan teman-temanku yang etnis Tionghoa sendiri, sembahyang dalam dunia Imlek atau dalam kondisi Imlek sekarang itu tidak berpengaruh dengan agama, tapi memang itu kebudayaan dari suku mereka, dari Tionghoanya sendiri, bukan dari agama. Menurut aku di situ. Kalau ternyata ada sembahyang yang memang betul-betul dari agama Konghucu atau Buddha dan lain sebagainya, dan itu memang kebetulan sama dan pas ya, mungkin ya memang karena agama basic mereka seperti itu. Gak usah jauh-jauh, orang Jawa dulu basicnya memang agamanya kan Hindu toh. Sekarang banyak masuk Islam, kemudian jadi banyak yang Islam juga, dan mereka mensejajarkan antara kebudayaan dengan agamanya. Mensejajarkan, tidak dijadikan satu, tapi dipisah-pisahkan, tapi diselaraskan. Sama dengan kita ketika ada bahasa orang Jawa masih pakai sajen untuk selamatan dan lain sebagainya ya, mungkin itu adalah bahasa yang sama, kurang lebih seperti itu ya. Sebelum kita ke topik pembahasan, Mas Tulus pengen ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang masih pengen membantu, silahkan. Oh iya, sedekah yang kemarin dikirimkan untuk masjid, akhirnya Mas Tulus sedekahkan di masjid sebelah, di Masjid Jami An-Nur, karena
aku dengar sedang membutuhkan apa semen atau apa gitu. Jadi aku sumbangan ke situ ya Mbak Muya, matur sembah nuwun nggih. Semoga sedekahnya diterima sama Allah. Nah, teman-teman yang masih pengen bantu sedekah, silakan klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto, minimal transfernya 12.000 satu nasi box, maksimalnya terserah kalian. Kemudian buat jenengan-jenengan yang memesan minyak bidara, silakan langsung menghubungi Mas Tulus di kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp 085754 transfer lagi. Hubungi ke situ, sebutkan nama, kemudian alamat, nomor HP, kemudian RT RW, jangan lupa kecamatan sama desa, jangan lupa ya. Teman-teman yang memang butuh banget, silakan hubungi Mas Tulus saja langsung. Nggak punya duit nggak apa-apa, kalau emang butuh sekali, insya Allah bisa Mas Tulus bantu ya. Hubungi Mas Tulus di kolom deskripsi. Untuk yang mau transfer, silakan klik ke kolom deskripsi juga, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto, transfer minimal 12.000, maksimal terserah jenengan semua ya. Karena posisinya udah mulai down lagi nih, sudah stuck di 2,5 juta. Rekening donasi sudah terkumpul menjadi 2,5 juta dan ini sudah stuck. Biasanya kalau awal-awal bulan selepas kita sedekah nasi box itu masih stuck dulu. Nah teman-teman, siapa tahu ada yang habis gajian di awal-awal bulan mau nambahin, boleh banget ya. Sangat-sangat Mas Tulus tunggu. Terima kasih banyak yang sudah bantu sedekah. Semoga dimudahkan, disehatkan badannya, ditukar dengan rezeki yang melimpah, ditukar dengan kesehatan, dan juga ditukar untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Amin ya Allah, amin ya Allah. Oke, kita langsung bahas ini. Imlek, sekali lagi garis besarnya adalah ini sebutan kalau bagi orang awam sebutan adalah ini Lebaran Cina, Lebaran wong Cina kalau bahasa orang awam ya, Lebaran Cina dan tahun baru Imlek, tahun baru Cina yang sudah masuk ke tahun baru lagi, dan akan ditutup dengan yang namanya Cap Gomeh di hari ke-15 atau pas di bulan purnama ya. Percaya atau tidak, ketika ini terhitung hari ini kalau tidak salah sih sebenarnya pas sama hitungan tanggal 1 Jawa juga, kebetulan toh ya. Secara garis besarnya Imlek itu ya, dan ada beberapa orang yang sama mengaplikasikan ini sama halnya ketika kita Lebaran. Masak-masak, pakai baju baru, kemudian mereka juga bagi-bagi angpau yang sudah menikah, bagi-bagi kue keranjang, sedekah judulnya, kemudian disedekahkan kepada orang-orang sekitar kita, entah itu anak buah kita atau orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita sayang. Nah, kurang lebih seperti itu. Hampir sama dengan kita toh. Kita ketika orang Islam mau Lebaran kan masak-masak juga, terus bagi-bagi lontong, bagi-bagi sayur dan lain sebagainya. Jadi secara garis besar arti dari Imlek sendiri itu adalah itu kebersamaan yang memang bisa harusnya terkumpul. Makanya banyak yang aku sampai baru tahu ketika ada bahasa yang Jamie mengajarkan aku cara seperti ini. Ketika mengucapkan selamat itu adalah tangan kanan di kepal kemudian tutup seperti ini, gongsi, dan itu adalah yang bagus. Kata Jamie, ketika tangan yang kiri yang di kepal kemudian diginiin, ternyata untuk mengucapkan bela sungkawa. Katanya ya, aku juga nggak paham. Sorry kalau aku salah. Nah, beberapa hal ini yang memang harus aku pelajari dan aku sangat bersyukur memiliki teman-teman dari etnis Chinese yang bisa membantu menjelaskan itu juga. Kemudian soal meja yang bundar karena ada filosofi. Aku salut sama orang Cina karena mereka mengedepankan filosofi tadi dalam kehidupan mereka. Kursinya harus bundar biar apa? Biar mereka bisa rapat terus, bisa bareng-bareng terus. Nggak ada celah, nggak ada jarak, dan bukan berarti nggak ada social distancing ya. Tapi kan ini buat keluarga dekat, jadi mereka tetap erat. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang bagus kita aplikasikan buat diri kita karena ya dilepas dari agama, terlepas dari apa makanannya, terlepas kita boleh atau tidak mengkonsumsi makanan mereka ketika Lebaran ini, ya I don't care soal itu. Tapi di luar ini ya mereka saudara kita, mereka satu wilayah dengan kita, dan kita ada karena mereka ada karena kita ada. Jadi kita saling membantu satu sama lain. Kita makhluk sosial. Nah, intinya di situ. Itu secara garis besar, secara artinya Imlek itu kurang lebih itu ya, tempat mereka bisa berkumpul bareng sama keluarga, makan-makan, pakai baju baru dan lain sebagainya. Terkait untuk pantangan ya aku juga nggak terlalu paham, tapi setelah aku baca juga banyak filosofi yang nyambung di kepala kita dan memang pas, tidak mandang agama tapi filosofi secara suku, secara budaya, secara adat istiadat ya. Dan dari segi supranatural, Mas Tulus melihat apa ketika di malam Imlek? Jadi aku tuh tadi malam sengaja kayak memang pengen cari tahu sebenarnya sespesial apa sih Imlek ini. Yang pertama, kenapa warna selalu identik dengan warna merah? Kenapa warna Imlek ini selalu identik dengan warna merah? Kenapa warna yang identik dengan orang Cina itu kenapa warna merah? Aku sempat bertanya-tanya dari tubuhku, dari badanku sendiri, aku pengen nanya, tapi kan ya pasti ada artinya dong. Di orang Tionghoa tuh cerah, warna yang cerah, jadi supaya setahun ke depan tuh hidup kamu cerah terus, katanya seperti itu. Jadi berbagi rezeki, sedekah dan lain sebagainya. Nah, ternyata teman-teman memang betul
Aku nggak tahu ini mereka ini sebenarnya apa, tapi memang energi ataupun aura yang bisa aku lihat di malam Imlek sampai di hari ini atau di hari Lebaran Imlek ini, memang energi atau auranya tuh cenderung semuanya berwarna merah dan emas. Aku juga nggak tahu kenapa, tapi secara supranatural aku lihat memang ya itu komponen dua warna itu, merah dan juga emas. Merah dan juga keemasan. Ini yang aku lihat. Jadi tuh, jadi ada info tambahan. Merah itu adalah untuk menandakan keberuntungan, warna keberuntungan. Yes, aku melihat juga seperti itu. Jadi adem, meskipun merah ya teman-teman. Banyak orang bilang merah itu kan warna yang cerah banget, warna yang terang, warna yang ngejreng, yang mungkin bagi sebagian orang dalam konotasi sebenarnya adalah bahasanya adalah keras. Konotasinya keras, merah itu keras. Tapi biasanya kan warna-warna yang adem itu kan ungu, biru kan adem ya, atau hitam itu kan warna yang gelap, warna yang adem. Nah, warna merah ini kalau bagi orang Tionghoa adalah memang salah satu menandakan dalam bahasa dalam keberuntungan kita, menandakan keberuntungan, mengharap ya, pakai baju merah ya berarti kita berharap beruntung, istilah kata begitu, beruntung untuk 1 tahun ke depan. Nah, kemudian dalam hal ini kita tidak bisa mengedepankan pemikiran soal agama di suku. Aku juga bingung, kadang-kadang aku nanya, kenapa ya ada suku yang tidak mengedepankan agama? Maksudnya mereka tuh bersatu karena suku, bukan karena agama. Ini yang bagus. Nah, aura ataupun cahaya yang bisa aku simak, aura ataupun energi yang bisa aku lihat secara supranatural itu aku lihat memang mereka warnanya, komponen warnanya itu lebih ke merah dan juga emas. Aku juga nggak tahu kenapa, tapi aku lihat dari tahun ke tahun dan aku baru beranikan bahas tahun ini. Aku baru beranikan. Ini pertama kalinya aku bahas soal Imlek loh teman-teman. Pertama kalinya, karena aku tidak pernah berani untuk mengangkat ini dari segi apapun. Dan mungkin akan bertanya, Mas Tulus, yang itu apa-apa-apa. Kemudian makhluk-makhluk yang aku lihat di sela-sela energi itu, di sela-sela aura yang aku lihat, warna merah dan juga keemasan tadi banyak. Ada kerbau, ada macan, ada ular. Kemudian yang paling dominan sekali adalah si naga yang warnanya emas dan juga merah juga. Aku juga heran, kenapa naga ini ada yang warna merah kemudian ada warna emas juga? I don't know. Aku nggak tahu secara garis besarnya, tapi secara gaib aku bisa melihat kalau memang ini ada beberapa beberapa warna secara aura, termasuk orang-orang, termasuk dari cahaya, kemudian dari aura, dari bentuk hewan-hewan magis atau hewan-hewan gaib. Menurutku pribadi, menurut saya ini memang lebih cenderung ke hewan-hewan yang ada di sio-sio itu loh teman-teman. Hewan-hewan yang ada di ramalan-ramalan sio. Menurut aku itu hewan-hewan, dan yang paling dominan sekali memang kerbau, macan, ular, ada babi, kemudian ada anjing juga. Terus yang paling dominan sekali, paling banyak yang aku lihat ketika malam Imlek atau di hari Imlek itu adalah naga. Dan itu adalah sebenarnya kan makhluk filosofi ya, atau makhluk fiktif sebetulnya. Tetapi di alam, aku nggak tahu itu namanya alam gaib atau alam apa, tapi aku sangat melihat jelas kalau ada emas dan juga naga berwarna merah itu. Naganya warna emas. Dan khusus di Imlek aku lihat kenapa bisa dibilang makmur. Orang di Imlek ini pengen makmur, kenapa? Karena aku melihat di atas kepala si naga itu kayak ada semacam bola yang emas. Naga yang warnanya emas juga menggunakan emas. Kemudian naga yang berwarna merah juga menggunakan ada bola besar berwarna emas juga di atas kepala mereka. Emas, gold atau kuning merupakan warna kaisar dan juga warna untuk kemakmuran. No, benar tuh kan. Jadi aku nggak melihat. Sorry teman-teman ya, mungkin secara garis besar mungkin jenengan akan berpikir, yang terbang-terbang itu apa Mas Tulus? Apakah mereka itu jin? Apakah mereka itu dewa? Aku tidak mengomentari ini. Aku nggak mau tahu mereka ini apa. Tetapi secara garis besar memang aura atau sesuatu yang aku lihat ini adalah sesuatu yang sangat baik. Positif sekali. Ibarat kata air, dia tuh air dingin, air yang menyejukkan ya. Komponen-komponennya seperti itu. Kenapa warna merah? Ya aku rasa memang tadi simbolnya adalah simbol keberuntungan. Terus kemudian warna emas adalah simbol-simbol yang namanya kemakmuran atau kekayaan dan lain sebagainya. Sehingga memang betul secara garis besar, secara mata batin aku melihat aura yang ibarat kata lihat pandangan di langit itu, ya emang itu. Dan aku agak nyeleneh di tahun ini karena kenapa pas Imlek kok nggak hujan?
Aku barusan ngoceh sama Cerondol, Dol, ini kan Imlek tuh, biasanya lebaran Cina itu kan hujan ya Dol. Aku bilang gitu, biasanya lebaran Cina itu kan hujan, ini kok panas banget Tondo. Aku bilang begitu sama Cerondol. Cerondol baru diem, gak usah lihat, tunggu sebentar lagi juga hujan. Jadi menurut kepercayaan yang pernah aku dengar, ketika di malam di hari Imlek atau Lebaran Cina ternyata ada kandungan hujan atau kadar hujan yang cukup tinggi atau hujan yang terlarut pelan tapi hujan terus harian, itu katanya menurut orang-orang Tionghoa, kepercayaan mereka mengatakan kalau ini adalah kebagusan atau bagus, pertanda baik, istilahnya begitu. Tapi ini kenapa dari malam sampai siang ini kok nggak hujan? Nah, ini mudah-mudahan bukan pertanda buruk, tapi ya tetap pertanda baik juga. Ya, ini yang meyakini adalah saudara-saudara kita yang etnis Tionghoa tadi, bukan saya, bukan kita yang memiliki apa ya, ya terserah lah kalau ada yang meyakini atau ada yang tahu dan lain sebagainya. Buat aku ini bukan sebuah kepercayaan yang salah, karena menurut aku filosofinya itu juga bisa diterapkan ke tubuh kita atau ke diri kita masing-masing. Dan ini beberapa hal yang memang bisa kita ulas, bisa kita bahas secara secara formal, secara nyata, bukan karena secara gaib. Kemudian selain komponen warna merah dan juga emas, kemudian naga yang ada, aku nggak bilang mereka tuh siapa-siapa ya teman-teman, karena ada yang bilang itu dewa Mas Tulus, itu ini, I don't know soal itu, saya nggak berkomentar. Tapi memang saya melihat ada banyak bola emas yang ada di kepala si naga. Lalu aku melihat ada sosok laki-laki dan juga perempuan yang berdiri dengan membawa mohon maaf, sekali lagi saya minta maaf, saya tidak berniat menyinggung agama apapun, tapi nggak niat apa. Tapi aku melihat banyak sosok yang berdiri menggunakan baju ala-ala yang aku lihat kayak di film-film, maaf ya teman-teman, kayak di film Sun Gokong, di film Kerasakti. Dan mereka tuh berdiri menggunakan, memang benar komponen bajunya cenderung merah semua, terus megang kayak tiang tapi benderanya tuh banyak kotak-kotak. Ada yang kotak-kotak, ada yang panjang-panjang, ada yang segitiga, ada yang kerucut, dan itu dipegang begini, dan itu benderanya banyak banget. Dan di sekitar mereka tuh banyak kayak yang aku lihat secara supernatural ya, kayak kain yang terbang-terbang gitu loh, kayak kain yang panjang tapi terbang kena angin. Itu yang aku lihat. Satu hal, kenapa banyak orang mencari keberuntungan di hari ini menurutku ya, bagi orang-orang Tionghoa, karena betul-betul ini auranya enak banget. Bagi teman-teman, teman-teman yang punya kemampuan, kalian punya kemampuan indigo dan lain sebagainya, silahkan kalian rasakan, kalian cari waktu sekitar 1-5 menit untuk diam, kemudian coba meresapi aura dari udara, kemudian aura dari energi yang hari ini sedang ditebarkan. Dan ini terjadi di seluruh dunia. Aku juga heran. Aku juga nggak tahu naungannya apa, kemudian dasarnya apa, arahnya kemana, dan dari manapun aku tidak tahu. Tetapi ini bisa kita rasakan, Silakan cari waktu 1-5 menit, kemudian resapi semuanya. Kalian akan merasakan bahwa hari ini tuh banyak sekali energi positif yang disebarkan. Lalu pertanyaan berikutnya, ada hal negatif nggak sih Mas Tulus ketika hari ini? Banyak juga. Aku juga banyak melihat barang-barang hitam, tetapi aku tidak melihat mereka dengan bentuk yang sempurna, kayak cuman bola-bola hitam tuh yang muter-muter doang, yang ikut nabrak-nabrak juga. Ya istilah kata itu kayak memang mengganggu gitu loh. Mungkin ada yang mau sembahyang tapi diganggu dan lain sebagainya. I don't know soal itu ya. Tapi memang selain hal-hal positif, ada juga beberapa hal negatif. Tetapi sayangnya aku cukup salut dengan orang-orang Tionghoa. Kenapa mereka menganggap hari ini adalah hari keberuntungan atau hari yang baik, atau hari yang bagus untuk sembahyang, untuk mengenang leluhur, untuk menghargai leluhur. Aku sangat setuju dengan mereka, karena hari ini tuh memang ada negatif tapi dominan sekali positif semua. Dominan sekali, dan itu di beberapa tempat. Dan memang komponen warna merah itu sangat mempengaruhi, sangat dominan di beberapa tempat atau di beberapa energi yang aku baca. Di sini merah, emas, sedikit ada hijau-hijau, kemudian ada kuning-kuning ya. Kuningnya kuning orange gitu, kayak kuning jeruk mandarin tuh loh guys. Lalu ada beberapa titik-titik yang aku lihat memang ada banyak orang-orang yang sedang sedang membakar dupa, kemudian ada beberapa, ya intinya begitu.
Aku nggak bisa. Aku gini teman-teman, aku pengen bahas dari segi pandangku, tapi takutnya mengarah ke sesuatu yang pribadi, sesuatu yang ke agama gitu loh. Aku takut banget. Makanya aku mengangkat ini dari segi ternetralku, dari segi pandangku sendiri, bahwa sekali lagi filosofi yang sedang diterapkan untuk orang-orang Tionghoa yang sedang merayakan Lebaran hari ini, menurut aku filosofi yang bagus, filosofi yang patut diacungi jempol. Bukan hanya orang Tionghoa, kita sebagai masyarakat Indonesia memang sangat harus mengingat sejarah. Tidak boleh melupakan leluhur. Ini salah satu media mereka untuk menghargai atau mempercayai bahwa mereka tetap ingat dengan leluhurnya, bahwa leluhur tetap akan mensupport kita, leluhur tetap akan memberikan, istilah kata, mengcover kita, kemudian memberikan beberapa hal yang bermanfaat untuk diri kita, meskipun mereka sudah tidak ada di sisi kita gitu loh. Oke, tuh jadi Imlek ketika hujan itu berarti bertanda turun berkah dari langit lah, kurang lebih seperti itu ya. Karena zaman dulu karena dulu masyarakat Tionghoa kan sebagai petani. Jadi kalau ketika hujan di dunia di hari ini atau di hari Imlek itu, ini adalah hari yang bagus, hari yang baik atau berkah yang baik ketika ada turun hujan. Karena ya filosofinya dulu mereka adalah orang-orang yang memang menanam padi atau mengkonsumsi makanan-makanan yang berasal dari bumi, dan air itu sangat mempengaruhi mereka. Air sangat mempengaruhi tanaman-tanaman yang mereka tanam, dan itu merupakan keberkahan. Jadi ya bukan berarti kalau nggak hujan terus nggak berkah, nggak juga. Cuman memang agak nyeleneh sih, tahun ini nyeleneh banget. Karena aku bertahun-tahun di Jakarta. Aku dari 2010 ya, 2010, dan setiap Imlek itu Jakarta selalu hujan. Jakarta selalu hujan. Apa karena orang di Jakarta banyak orang Cina? Tidak seperti itu. Tapi memang itu terjadi di semua tempat. Dan di tanggal 1 Imlek atau Tahun Baru Cina itu selalu hujan. Meskipun hanya rintik-rintik, tapi itu bisa seharian loh kalau Imlek. Makanya aku dulu kalau Imlek seneng omah wae turu. Makanya aku berharap dapat kue dodolnya tuh yang keras. Terus aku inget banget dulu kalau di zaman di Condet ini sama ibu kosku digoreng sama tepung guys, dimakannya pas lagi hujan-hujan Imlek gitu. Emang itu kelebihannya. Jadi kayak kita tuh sengaja disuruh istirahat, ngumpul dan lain, menikmati berkumpul bersama keluarga, menikmati beberapa hal yang memang seharusnya kita jalani bareng-bareng sama keluarga, mengkonsumsi makanan-makanan, terus masak yang spesial, kemudian ngasih sesaji juga buat keluarga yang yang sudah meninggal, kemudian leluhur-leluhur kita. Ini hal yang bagus loh teman-teman. 1, toleransi. Yang kedua, mereka sangat menghargai leluhur. Yang ketiga, mereka mengajarkan kita soal filosofi yang sangat masuk akal. Buat saya sangat masuk akal, karena beberapa filosofi mereka tidak bertentangan dengan agama kita juga, ya. Beberapa filosofi, tidak semuanya. Beberapa filosofinya nggak bertentangan dengan agama kita, dan menurut aku filosofinya itu bisa diterapkan ke semua manusia yang sedang menjalani kehidupan. Buat aku di situ. Sekali lagi teman-teman yang setuju dengan apa yang Mas Tulus bahas hari ini silahkan tonton. Nggak setuju nggak usah rasis-rasisan. Kamu suka sama orang Cina, yo monggo. Nggak suka tidak usah komentar-komentar di kolom komentar dengan bahasa-bahasa yang rasis. Kita saling menghargai saudaraku, ya. Saling menghargai karena mereka juga punya kepercayaan, kita juga punya kepercayaan. Orang Cina punya leluhur lah, orang Jawa juga punya leluhur. Sama. Kita sama-sama punya leluhur. Bahkan kita sibuk gontok-gontokan, kita sibuk berantem. Cina mah begini, Cina mah begitu. Kita sibuk repot ngurusin itu. Lah leluhur kita tuh bersatu loh di alam sana buat ngasih pengayoman buat kita atas izin Tuhan. Jadi kita harus mengambil jalur terbaik untuk membahas ini. Nah, menurut aku ini adalah beberapa tips ataupun sesuatu yang mungkin bermanfaat ketika kita bahas ini, dan aku ngambil dari segi pandangku sendiri loh ya tadi, dan energi yang dirasakan hari ini sangat positif sekali untuk memulai sesuatu, kemudian melakukan sesuatu hal yang baik-baik. Tentunya ini sangat bagus, energi, aura, kemudian rasa yang sedang dirasakan sama orang-orang yang bisa merasakan ini sangat positif, sangat baik sekali ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu saudara-saudaraku. Semoga bisa memberikan sedikit bukan wacana, bukan pelajaran juga, karena menurut aku ya ini
segi pandangku, dan ini pertama kalinya aku ngebahas ini ya. Aku nggak nyenggol agama apa-apa ya teman-teman, dari segi pandangku sendiri. Dari segi pandangku sendiri terkait mereka itu di luar syariat agama apa, aku nggak peduli. Yang penting aku pengen bahas dari segi pandangku sendiri ya. Jadi kalau komentar yang sopan-sopan. Oke, saudaraku, terima kasih banyak. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Yang lagi belum punya rezeki semoga Allah limpahkan rezeki yang berkah. Yang punya hutang piutang cepat dilunaskan hutangnya, amin. Yang belum kerja cepat kerja. Yang belum punya jodoh semoga cepat diketemukan dengan jodoh terbaik dari Allah, amin. Untuk yang sudah bekerja semoga Allah limpahkan rezeki yang berkah barokah, dan semoga Tuhan jadikan kita orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala, musibah, dan juga hal yang tidak baik untuk kita semua, amin ya Allah. Sekali lagi selamat tahun baru Cina buat saudara-saudaraku. Gongsi Facai, gongsi, doa terbaik buat kita, doa terbaik juga untuk Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia semakin maju, semakin diberikan kemudahan sama Tuhan untuk menyelaraskan alam lagi. Terima kasih banyak, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Gongsi. Gongsi Facai.